Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat peserta diklat artikel daring yang diselenggarakan oleh Gumun bekerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru semua di channel saya yang terbaru kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Mendeley desktop untuk publikasi ilmiah. Mendeley merupakan program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Pengguna Mendeley dapat mencari berbagai penelitian terbaru untuk selanjutnya dapat dijadikan referensi dalam karya ilmiah. Pengguna dapat menggunakan Mendeley sebagai sebuah aplikasi desktop yang terinstal secara offline di komputer atau laptop. Aplikasi tersebut disebut Mendeley Desktop. Selain itu, pengelolaan Mendeley juga dapat dilakukan secara online setelah terlebih dahulu mendaftar dan membuat akun. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal Mendeley di komputer atau laptop kita. Setelah terinstal di desktop, laptop atau komputer kita, Mendeley siap untuk digunakan. Namun sebelum kita menggunakan, kita harus memahami dulu fitur-fiturnya atau komponen-komponennya. Mendeley terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kolom pertama, kolom kedua, dan kolom yang ketiga. Sebelum mulai digunakan, klik pada fitur Tools. Pastikan di sana sudah diubah menjadi uninstall MS Word plugin agar terhubung dengan MS Word kita. Setelah ada fitur file yang akan kita pakai untuk memasukkan file baru ke dalam folder, di bawahnya ada literatur set yang bisa kita gunakan untuk mencari literatur yang kita kehendaki. Ini kalau kita klik di sini, nanti akan muncul di sini semua artikel yang akan kita gunakan untuk publikasi ilmiah. Kemudian di bawahnya di situ ada tulisan My Library. My Library ini berarti perpustakaan pribadi kita, yang di dalamnya berisi berbagai data, di antaranya yang pertama yaitu all document. All document ini berisi semua literatur yang ada di situ. Begitu kita klik, semua artikel akan muncul. Kemudian di bawahnya ada bagian recently edit. Itu merupakan artikel atau jurnal yang baru saja ditambahkan. Recently edit itu yang baru saja saya tambahkan di sini. Kemudian di bawahnya ada recently read, yaitu jurnal yang baru saja dibaca. Tadi sempat saya membaca beberapa jurnal, ada di sini pada bagian recently read ini. Kemudian di bawahnya ada bagian favorites. Ini merupakan jurnal yang saya senangi atau yang menjadi pilihan saya untuk nanti saya jadikan sebagai sumber literasi di dalam menulis karya ilmiah. Kemudian di bawahnya ada need review, yang berarti nanti berhubungan dengan kebutuhan untuk mengulas. Ini ada di sini. Kemudian bawahnya lagi ada
My Publication. Ini publikasi saya, nanti bisa diklik. Yang nanti pada bagian publikasi saya ini nanti akan bisa kita ketahui apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian di bawahnya ada unsorted, artinya tidak disortir, dalam arti jurnal itu masih dipakai semuanya. Kemudian di bawahnya ada beberapa bagian yang disebut folder. Yang folder ini berisi beberapa file yang sudah kita kelompokkan sesuai dengan bidangnya. Misalnya saya yang pertama kita urutkan yaitu mulai dari bidang analisis kesalahan berbahasa. Ini saya masukkan pada folder yang pertama. Kalau saya klik, di sini akan muncul jurnal-jurnal yang berhubungan dengan analisis kesalahan berbahasa. Kemudian saya tambahkan lagi folder yang kedua, ada metode SQ3R. Begitu saya klik, akan muncul di sini jurnal-jurnal yang berhubungan dengan metode SQ3R. Kemudian ada folder yang ketiga, yaitu teks deskriptif. Begitu kita klik, di sini juga akan muncul yang berhubungan dengan jurnal-jurnal yang membahas tentang teks deskriptif. Kemudian pada bagian bawahnya ada filter by author. Itu berisi tentang para penulis atau pengarang atau pencipta. Para penulis ini nanti menunjukkan hasil karyanya yang ada pada bidang yang ada di bagian atasnya. Sebagai contoh di situ, kalau artikel dengan folder teks deskriptif yang ada di dalam Mendeley ini nanti dikarang oleh ada Hasibuan dan seterusnya ini. Bapak Ibu guru hebat senusantara, setelah kita memahami fitur dan kegunaannya, sekarang kita lanjutkan, yaitu cara menambahkan file baru ke dalam folder. Kita buka dulu dokumen kita. Kemudian kita klik downloadnya. Pastikan pada bagian download tersebut sudah masuk. Maka tinggal kita mencari filenya yang belum kita masukkan ke dalam Mendeley kita. Misalkan saya akan mengambil yaitu jurnal dengan kode 38271158112. Kita kembali dulu ke Mendeley. Saat kita akan memasukkan file baru, kita klik file, kemudian kita pilih add file, kita klik, terus kita mencari file baru tadi, misalkan tadi dengan kode 3827, ini sudah muncul, kita kopikan di situ, kemudian open. Otomatis nanti sudah akan masuk ke dalam Mendeley kita sesuai dengan bidangnya. Tadi kan berhubungan dengan teks deskriptif, ini sudah masuk pada folder teks deskriptif. Setelah kita menambahkan file baru, saatnya sekarang kita membuat sitasi. Adapun cara membuat sitasi untuk karya ilmiah sebagai berikut. Langkah yang pertama, buka MS Word kita. Kemudian klik pada bagian reference. Pastikan untuk simbol Mendeley-nya di situ sudah muncul. Ini insert citation. Kemudian langkah yang kedua,
Kita pilih jurnal mana yang akan kita buat citasinya. Kita kembali ke Mendeley. Misalkan kita mengambil jurnal karangan Sukmawati. Kita klik di sini. Pastikan untuk kolom yang ketiga itu sudah benar. Kita lihat ini sudah sinkron dengan kolom yang kedua. Setelah itu langkah ketiga, kita klik 2 kali untuk judulnya ini. Akan muncul teks secara keseluruhan dari jurnal tersebut. Dari teks tersebut kita mengambil kalimat, contohnya yaitu kalimat yang berbunyi tujuan pembelajaran bahasa di perguruan tinggi ialah agar mahasiswa mampu menyusun karya ilmiah atau tugas-tugas yang diberikan dosen dengan menerapkan dasar-dasar penulisan yang diperoleh dari kuliah bahasa Indonesia. Ini sampai di sini. Kemudian kita copy. Setelah itu buka MS Word kita. Lalu klik paste. Kita pilih paste option ini. Ini sudah muncul kalimat yang kita kutip tadi. Karena belum rapi, kita rapikan dulu. Ya, setelah rapi seperti ini, kemudian harus kita buat parafrase dari kalimat asli yang sudah kita ambil tersebut, dengan cara menjadikan kalimat yang berbeda bentuknya tapi mengandung maksud yang sama. Tujuannya untuk menghindari plagiasi. Misalnya dari kalimat tersebut akan kita ubah ke dalam bentuk kalimat yang berbeda dengan cara membalik susunannya. Misalkan kita ubah menjadi kalimat mahasiswa mampu menyusun karya ilmiah atau tugas-tugas yang diberikan dosen dengan menerapkan dasar-dasar penulisan yang diperoleh dari kuliah bahasa Indonesia merupakan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Kemudian setelah kita parafrase, kita kembali ke Mendeley lagi. Kita copy untuk autornya, kemudian kita kembali ke MS Word kita lagi, kita klik insert citation, kemudian kita copy di sini nama pengarangnya atau autornya, kita klik OK. Ya, ini sudah muncul nama pengarangnya beserta tahun terbitnya. Kemudian untuk membuktikan kalau itu autornya sudah benar, coba kalimat yang sudah kita parafrase tadi kita blok. Ini untuk
autornya sudah tercetak lebih tebal dibanding kalimatnya. Ini berarti untuk sitasinya sudah masuk di sini. Bapak dan Ibu guru hebat se-Nusantara, sekarang kita lanjutkan cara menyusun daftar pustaka dengan cepat dan benar. Adapun caranya, yang pertama yaitu ketik dulu kata daftar pustaka di bawah parafrase tadi. Setelah kita ketik judulnya daftar pustaka, langkah berikutnya kita buka Mendeley kita. Kemudian kita copy untuk jurnalnya ini. Kembali ke MS Word kita. Kemudian klik insert bibliografi. Ya, ini di sini nama pengarang, judul buku dan seterusnya sudah muncul di sini. Ini kalau pengarangnya satu orang. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan pengarang yang lebih dari satu, kita bisa mengambil referensi yang lain. Kita kembali dulu ke Mendeley. Kita ambil untuk yang pengarangnya lebih dari satu. Contohnya kita ambil jurnal karangan Ariningsih, Sumarwati dan Sadono. Ini terdiri dari 3 pengarang. Kalau kita ingin menuliskan di daftar pustaka seperti tadi sama, untuk jurnalnya ini kita klik, kita blok, kemudian copy, kembali ke MS Word kita, klik insert bibliografi. Bapak dan Ibu guru hebat se-Nusantara, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah motivasi Bapak dan Ibu guru untuk menjadi penulis hebat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.